Jadi Sol, belakangan ini ada sesuatu yang lagi ramai di sosial media. Dan itu adalah balap-balap kuda. Oh, ini. Sepertinya aku tahu apa yang kamu maksud. Apa tuh? Ya betul, Uma Musume. Let's go. Dan ya, kita akan ngebahas apa sih yang terjadi dengan Uma Musume dan kenapa itu rame. Jadi nonton sampai habis. Selamat datang di Berita Lain, di mana kita bakal bahas anime, manga, dan hal-hal seputar Jepangan lain. Ya, pokoknya berita untuk para nerd dan whips kayak kita lah ya. Dan hari ini aku bersama dengan Risol. Halo Sol. Risol. Alhamdulillah. Halo, bukan Ocha. Iya, ketemu lagi. Kenapa emangnya? Gak apa-apa, lebih menyenangkan sama kamu dah kayaknya. Aduh, jadi malu. Tersandung. What? Iya tersandung. Iya betul. Bisa nggak sih ketawa aja gitu loh? Berusaha. Berita pertama, kita bakal ngomongin masalah Uma Musume ini. Kau ini nggak tahu nggak kalau ternyata Uma Musume itu sudah ada gamenya. Loh, oh gitu, udah ada game ya? Aku kira itu memang game. Enggak, itu emang game. Tapi dulu itu gamenya Region Lock. Oh, gitu. Jadi gamenya Region Lock akhirnya dibuka untuk global. Dan akhirnya semua orang bisa main. Aku cuma tahu kalau itu game apa? Kuda-kudaan. Game kuda-kudaan, betul. Iya. Kalau yang ngomongnya. Oke. Well, nggak aneh karena di sini kan kita ini memanage kuda untuk balapan, ya kan? Dan kuda-kudanya di sini berdasarkan dari kuda yang ada di dunia nyata, tapi dibikin jadi waifu. Gila, Jepang banget tuh. Oh walah. Japanese doing Japan things. Jadi kayak keren. Aku nggak menyangka ya. Wah, mind blowing banget. Nah, jadi gini, Uma Musume itu rame karena kan baru rilis di global dan akhirnya orang-orang tuh mulai cari tahu, ini kuda ini siapa nih aslinya? Kuda ini siapa nih gitu. Jadi ada banyak trivia gitu karena didasarkan dengan kuda asli. Coba komentar di bawah juga kira-kira kalian tertarik nggak untuk bermain anime Uma Musume. Berita selanjutnya adalah kita ngomongin ada game nih, ada sebuah game dia bikin anime dan itu lebih cepat dari Genshin. What? God damn. Serius? Game apa tuh kira-kira? Jadi ada game yang namanya Free Fire dan dia itu bikin anime. Maksudku, aku serius. Aku nggak bohong. Mereka udah mengeluarkan trailer loh. Jadi dalam trailer itu ada karakter Free Fire gitu kan, yang cewek pakai jaket kuning namanya Kelly. Dia itu ada di trailer dan kayak jadi tokoh utama di animenya nanti. Wah, menarik. Aku sendiri nggak main Free Fire, tapi kalau misalnya ada yang ngajak, mungkin aku mau. Siapa tahu ada yang mau ngajak. Main Free Fire. Ayo, ntar download. Dia sendiri nggak main. Aneh banget manusia. Oke, jadi Free Fire itu ini kan bentuk kerjasama dari Kadokawa dan Garena. Dan trailernya ini udah keluar dan aku ngerasa yang cukup unik adalah jadi si karakter utamanya berdiri di atas tiang listrik gitu, kayak ninjaan dan kayaknya ini melibatkan super power dan perubahan genetik gitu. Karena di trailernya tuh kan ada darah, terus ada kayak yang bulat-bulatan kecil, entah itu virus atau apa. Tapi aku nggak meremehkan, jujur aku menarik. Nggak nyangka ya. Nggak nyangka banget. Fire loh, bikin anime. Waifu buku jumpsuit mas gitu. Dan ya, gimana pendapatmu? Aku bakal nonton nggak anime Free Fire? Berita selanjutnya nih, di hari ini kita ada banyak berita dan salah satu berita yang menurutku cukup menarik adalah ada YouTuber. Biasanya kan YouTuber tuh bikinnya lagu rap gitu kalau tahun 2015 2016 kali ya. Sekarang YouTuber udah bikin anime, beda cerita bos. Anjir, ada YouTuber yang bikin anime. Ada. Wow. Oke, siapakah dia? Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu atau kau juga nggak tahu, ada YouTuber sepuh namanya Giguk atau Garn. Dia itu adalah orang-orangan ini Trash Taste Podcast dan dia itu bikin anime dan cerita animenya nanti itu bakal ngebawa sesuatu dari Southeast Asia
Kalau yang ku baca ini laporannya dari Anime Expo kemarin. Jadi dia itu bikin anime dengan latar cerita di Thailand dan menceritakan tentang dua saudara gitu kurang lebih. Dan ini anime isekai. Giguk Anime terkenal. isekai. Iya betul. Dan Giguk terkenal karena dia suka kayak bilang anime isekai sampah tapi tetap nonton. Dan akhirnya dia What? bikin anime Oke. isekai sendiri. Yap. Oke. Dia mau apa nih? Dia mau Membuktikan. mau membuktikan gitu. Kalau misalnya anime isekai seharusnya bisa lebih baik dari itu gitu. Betul, bisa Gitu, Kak? jadi, tapi nggak tahu. Dan tahu nggak yang lebih epicnya apa? Apa tuh? Yang bikin musiknya adalah orang yang bernama Kevin Penkin. Dia adalah orang yang bikin musik dari Made in Abyss. Serius. Made in Abyss kan lagu-lagunya latar kayak adventurous gitu kan, kayak. Iya, dan habis itu selain musiknya, yang ngedirect anime ini adalah orang yang sama dengan yang ngedirect salah satu anime dari Code Geass. Hah? Serius? Tahu Code Geass dong? Iya betul. Tahu kan Code Geass Number kan? one favorite aku itu dong. Iya. Dan aku penasaran sih gimana nanti direct animenya gitu. Apakah nanti bakal ke arah yang dark atau yang gimana gitu. Soalnya kan riwayat dari pekerjaan dua orang ini animenya rada-rada bikin kepala kita animenya, gitu. Twisting gitu ya. Twisting. Jadi judul animenya adalah Ban. Baan atau Ban. Aku lupa gimana cara bacanya tapi kurang lebih kayak gitu. Dan aku bakal ngerasa ya kayak ini adalah salah satu anime yang bisa jadi nanti bakal bagus. Gimana menurut kalian? Kalian bakal nungguin gak anime ini? Karena yang bikin adalah YouTuber sepuh isekai. YouTuber sepuh isekai gitu. Berita selanjutnya, tahu nggak sama ini anime Cyberpunk? Tahu. Sekarang udah ada season 2. Oh, ya ampun, aku aja belum nonton season pertamanya. Spoiler alert, gak tahu kok, silahkan tutup telinga atau enggak. Tapi ini harusnya bukan Tutup jadi mata sesuatu aja, yang tutup gimana-gimana ya. Ya tutup mata, silahkan gak usah didengerin. Jadi pada dasarnya kan karakter utamanya udah gak ada, udah meninggal gitu kan. Terus udah bubar lah ceritanya, udah selesai gitu. Karena kan udah konklusi banget nih. Udah season 1 udah selesai. Tapi mereka bikin season 2. Dan aku ngerasa kayak loh, kok dibikin season 2? Kan ceritanya udah selesai. Apakah ini artinya di milking gitu. Tapi ternyata begitu ku cek lagi pas ku baca beritanya, ternyata mereka itu bikin satu cerita lagi yang stand alone. Jadi nggak menceritakan David lagi, tapi menceritakan yang lain. Dan aku berharap banyak sih sama anime ini karena di season satunya demi apapun itu Absolute Cinema. Tapi gimana menurut kalian? Menurut kalian apakah ini milking doang atau enggak? Berita selanjutnya, anime kesukaan kita semua. Semua orang yang di bumi ini pasti suka sama animenya dong. Namanya adalah Record of Ragnarok. Kebetulan aku nggak nonton. Aku baca. Sama, aku juga. jadi Record of Ragnarok itu mengeluarkan season 3. Yang dimana kalau nggak salah ini udah pertarungan keberapa aku juga lupa. Aku nggak tahu udah pasti yang keberapa. Cuma di trailernya ada. Nanti tolong ya dilihatkan trailernya ada ini pertarungan keberapa gitu. Nah, untuk Record of Ragnarok, jujur aku suka sama ceritanya dari season 1 sama season 2. Kalau nonton animenya, Ragnarok season 2 itu animasinya bagus. Kalau nggak usah dilihat baik-baik, maksudnya kalau dilihat secara sekilas aja gitu. iya, lihatnya dari jauh aja sambil baca komik. Nah, bagusnya kayak gitu sih. Sambil baca manganya ditontonnya. Jadi, sumpah ya, aku ngerasa kayak banyak banget Ini PPT-nya bagus juga demi gitu. apapun. Serius, aku kecewa begitu ngeliat Oh. apaan adaptasi ini. Tapi somehow mereka bikin adaptasi untuk season 3. Kalau dilihat-lihat sih kayaknya hitungannya produksinya lumayan lama ya. Kayak ada 1 tahun lebih gitu. Dan aku berharap ini nggak PPT. Tapi somehow aku berpikir ini kayaknya bakal jadi PPT lagi gitu. Aku Sayang sekali ya. Aku Padahal nggak manganya tahu kan ya. sebagus itu ya. makanya sebagus itu. Kalian bakal nonton nggak anime season 3-nya? Berita selanjutnya nih. Sekarang Crunchyroll terkena kasus. Oh, kenapa tuh? Jadi mereka itu kena drama, bukan cuma sekedar drama, tapi kasus yang dimana mereka diduga menggunakan subtitle, tapi dibikinnya pakai AI. Dan gini loh, masalahnya adalah Crunchyroll sendiri bilang dia itu ternyata gak memperbolehkan subtitle menggunakan AI. Dan ini semua katanya adalah
salah dari vendornya dan mereka itu lagi menyelidiki vendor tersebut. Salah satu yang bikin digoreng itu ada satu adegan gitu kan, nanti ada screenshotnya, tolong dilihatkan. ChatGPT said jadi bener-bener ada. Iya, itu kenapa orang-orang langsung apa nih gitu. Ya, maksudku ya aku sendiri nggak ngerti ya mau menanggapi seperti apa. Cuma ini adalah urusan Crunchyroll dan vendor tersebut dan bagaimana cara mereka menyelidikinya. Selain itu juga, kalau menurut dari berita yang ku baca, dia itu katanya ada beberapa grammar yang error. Itu kenapa kelihatan banget kayaknya pakai AI gitu loh. Oh gitu ya. Gitu. Makanya dugaan itu muncul gitu ya. Gimana menurut para penonton kalian semua dan sahabat? Apakah kalian masih menggunakan AI untuk translating atau cuma pakai Google Translate? Berita terakhir ini aku yakin bakal bikin fans dari The Beginning After the End atau fans dari Tebate bakal menangis darah. Wah, kenapa? Ada apa? Jadi gini. Belakangan ini ada satu studio, bukan studio, ya studio lah. Mereka itu bikin fan animation dari Mushoku Tensei. Dan lebih tepatnya, iya betul, mereka bikin fan animation selama 12 menit dan menceritakan tentang turning point 4. Yang dimana di situ si Mushoking Tensei si Rudeus udah gede, dia nikah sama Roxy sama Sylvie. Kalau nggak salah udah punya anak juga, aku nggak begitu ingat. Dan mereka itu bertarung sama adalah naga lah. Dan yang penting itu yang ku ceritakan nggak penting, tapi itu turning point 4. Intinya animasinya bagus. Bahkan saking bagusnya fan animation, tandain lagi. Ini fan animation bisa lebih bagus daripada animasinya Tebate The Beginning After the End. Kenapa sih aku ngebandingin antara Tebate dan Mushoking Tensei? Soalnya gini, orang-orang Tebate bilang, "Oh, ini Tebate ini peak fiction. Apaan itu Mushoking Tensei gitu, Mushoku Tensei. Oh, nggak ada apa-apanya." Dan sekarang setelah animenya keluar, sekarang kelihatan kan siapa King sebenarnya. Oh no, ciut mode on. Iya, kalau aku sih dia kayak masalah ini tuh kayak 12 episodenya fan animationnya Tebate itu punya lebih banyak action daripada keseluruhan satu season Tebate. Wow. Jadi aku ngerasa kayak ya ini adalah fan project yang menarik ya. Iya, keren. Jadi, ya. Iya keren, aku ngerasa ini bagus banget gitu. Dan ya terima kasih udah nontonin ini semua ya. Dan coba komentar di bawah, kira-kira kalian merasa lebih beruntung jadi fans Tebate atau fans dari Mushoku Tensei. Dan kasih tahu ke kita juga kira-kira berita apa yang kita ketinggalan. Siapa tahu ada yang ketinggalan dan gak sempat diomongin. Dan untuk sekarang itu aja dulu. Terima kasih Risol udah mampir ke sini dan mau menemani aku seperti biasa ya. Dan seperti biasa. Oh iya nggak boleh diomongin ya. Ya udah dan terima kasih udah nontonin berita lain di mana kita akan memberitakan anime, manga dan Jepangan lainnya. Dan untuk kita semua stay clean and sound. Dadah. Dadah.